Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, ada sukacita pagi ini, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan pagi ini, haleluya. Puji Tuhan, kita mau mulai akan ibadah kita. Kami mau undang Norma untuk doa pembukaan. Marobi. Salam. Luar biasa kita hari ini. Tuhan berikan kita kesehatan, bahkan cuaca yang bagus. Kita bersama-sama beribadah. Mari kita sama-sama berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami. Sepanjang malam hari siang kami bangun pagi hari ini Tuhan, dan tidak kurang apapun. Kekuatan baru, hari baru, tenaga yang baru kami Tuhan bersama-sama beribadah kepada Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih buat kemurahan, buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena Kau percaya Engkau ada bersama kami, bahkan Engkau telah menguatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau telah memberkati kami sepanjang hari, sepanjang pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kita kami akan ibadah kami Tuhan, berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba, biar mereka berkati urapi semuanya Tuhan, pakai semuanya Tuhan. Pengurapan yang baru Tuhan, minyak yang baru menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan senantiasa sepanjang hidup kami Tuhan. Basuh sinar jemaat yang belum yang bersama-sama tempat ini, berkati urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Ibu yang dulu bisa hadir, Kau jamah hati mereka saat ini Tuhan. Ingatkan mereka senantiasa di depan untuk berkumpul bersama Tuhan. Apapun masalah tentang yang kami hadapi Tuhan, kalau penolong, kalau kekuatan kami Tuhan. Mari Bapak Kau jamah belah-belah mereka yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Bila mereka emang kuatkan mereka Tuhan, pegang tangan mereka senantiasa Tuhan, pimpin mereka untuk mereka datang kepada Engkau. Tanpa Engkau mereka tidak mampu Tuhan, tolong lawan mereka. Pulihkan kehidupan mereka, apapun segala masalah kami turun kami pada Tuhan, mencurahkan kuasa ketika mereka mengandalkan Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih bukan setiap hamba-Mu yang mereka berkati urapi, pujian berkati urapi Tuhan. Setiap pujian penyembah dia Bapa Tuhan, mereka berkati Kau urapi bila pujian penyembah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama siapapun kami berdoa saat pembukaan persembahan yang bersaksi, kami berkati mengurapi kami belakang hamba-Mu yang firman kebenaran, berkati urapi hikmat penuh yang Kau tambahkan untuk sungguh-sungguh firman disampaikan bagi kami, buka hati, buka pikiran kami Tuhan. Karena kami itu firman yang hidup di depan kami, menguatkan kami, menolong kami Tuhan. Bahkan bila antara kami jemaat sedang sakit, sembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan roh jahat di sekitar tempat ini. Bahkan di desa ini, apapun yang kau bentukmu, siapapun namamu, penguasa-penguasa di udara, di langit, di bawah bumi, di atas berikan teritorial tempat ini yang menghalangi merentang kami. Jemaat Tuhan datang kepada Tuhan, kelemahan tubuh, sakit penyakit kami tidak izinkan. Kuasa kegelapan siapapun engkau, orang-orang kuat, kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, kuasa keluar, pergi kau, tidak ada bagian, tinggalkan pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami siang ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa. Dari awal perjalanan terakhir Tuhan berkarya di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mengibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita tetap dalam posisi menyembah Tuhan. Haleluya, Roh Kudus. Mengalir Engkau Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Bapa.
segala bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perawatan-Mu Bapa. Haleluya. Jamah-jamahlah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian mengatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, pulihkanku. Mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku, hidupku, di hidup. Oh, katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Jangan kami Tuhan di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku, hidupku, di oh, katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, pulihkan. Oh, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus menjamah kami. Oh, haleluya. Di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, pulihkan, pulihkanku, pulihkanku sembah Dia. Oh, haleluya. Glory, 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 haleluya. Pulihkan kami Bapa. Mengalir, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat syukur kami naikkan bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
biarkanlah rohmu memeluk hatiku, terangilah Kau. Ku hidup untuk katakan ini hatiku, ini hatiku, semuanya milikku, setiap nafasku katakan kasihku. Biarkanlah rohmu memeluk hatiku, terangilah Kau. Hidup untuk katakan ini hati kami, ini hatiku, semuanya milik hati kami. Amin Yesus, katakan kasih-Mu. Biarkanlah rohmu memeluk hatiku, terangilah Kau. Ku hidup untukmu, untukmu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan, hati kami semua milik-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap pujian kami Tuhan, biarkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami tidak izinkan setiap kuasa-kuasa apapun yang mengusik akan ibadah kami saat pagi ini. Kami menolak di dalam nama Yesus. Kami perintahkan Engkau pergi dan keluar. Enyah Kau, darah Yesus yang berkuasa. Setiap roh kebimbangan, keraguan, roh kemalasan, roh perselisihan, roh kesalahpahaman, roh kedengkian, amarah, roh dendam, dalam nama Yesus kami perintahkan Engkau pergi dan keluar dari setiap hati kami, pergi dan keluar dari setiap pribadi kami. Darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus berkuasa. Kami izinkan Engkau bekerja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Baca katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, saya minta sedang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Sambil kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbang dengan hati bersyukur, halaman dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap harianku. Ku masuk dengan hati bersyukur, halaman dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap harianku. Ku masuki gerbang dengan hati bersyukur, halaman dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada gerakanku. Gerakanku, gerakanku, ku bersuka pada gerakanku. Oh, oh, gerakanku, gerakanku, ku bersuka pada gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada gerakanku.
Dia panggil nama saya, juga ada panggil nama. Oh girangga, oh girangga, oh girangga. Yesus amat cinta pada saya. Oh girangga, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita pagi ini ada sukacita, amin. Puji Tuhan, saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta Tuhan. Ayo kamu saksikan yuk, makin baik. Ya, Mama Nawi silakan. Haleluya. Saya mau bersaksikan cinta-cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Cinta kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kami. Walaupun kami hidup yang sederhana, tetapi kami terus menyerahkan hidup kami kepada tangan Tuhan yang kuasa. Tadi Mama Grace mau kebaktian. Cucuku itu sakit dari malam sampai siang, nggak bisa tidur malam tadi, batuk segala, hidungnya tersumbat, nggak bisa bernapas lah bilangnya, sampai saya nggak bisa tidur juga. Lalu mau kebaktian, matanya perih dia bilangnya siang ini kalau melihat sinar matahari. Lalu oh Tuhan bilangku, tolong sembuhkanlah cucuku itu supaya dia sembuh, karena aku nggak tahu sebabnya, apakah sebab dia menonton HP, nggak tahu, karena cucuku itu kalau nggak kasih HP marah-marah nangis ya. Oh aku bilang sama Mama Grace, jangan terlalu kasih HP, dia masih kecil, kasihan dia nanti kayak apa dia sekolah ya. Lalu Mama Grace bawa bantal lah, Grace kita kebaktian di gereja nggak sanggup bilangnya, mataku perih ya. Badannya panas, langsung kusuruh dia datang ke tempat sastri itu nah, menteri itu nah, keponakan gitu, cari obat di situ, kalau nggak bisa sembuh ke dokter bilangku suntik ya. Lalu kalau kita percaya dengan Tuhan pasti sembuh bilangku. Kalau kasih obat itu didoakan, kasih minum didoakan, kita percaya dengan Tuhan pasti sembuh bilang ya. Lalu dia tuh mau datang ke tempat sestri mencari obat tuh didoa bilangku. Kalau suruh dia tuh makan minum tuh, kalau minum anak tuh didoakan dulu, baru minum obatnya sama airnya bilang ya. Karena saya kan mau
mudik lagi ke sana. Rencana saya 2 hari Rebu yang mudik ke lokasi. Mungkin lama saya di sana 10 hari. Lama lah karena saya ada pepada yang telepon tadi suruh ya tahu apa rencana mereka di sana. Ya hari Rebu bilang kirim nomor taksi, bilang 200 dari sana, dari sini sampai sana 200 perahu. Ya, kalau kita percaya dengan Tuhan, bilang sama anakku tuh, jangan kita nggak berdoa setiap sebelum kita tidur, kita berdoa, kita nyarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang menolong kita, hanyalah Tuhan, bilang. Ya, itulah cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Walaupun cucuku sakit, tapi saya percaya dan berdoa kepada Tuhan, dia pasti sembuh karena kasih cinta Tuhan kepada dia itu. Aku percaya dengan Tuhan, menyerahkan cucuku ke tangan Tuhan. Setiap obat diberi dokter, dicuci kudus kelah dengan darah Tuhan. Itulah kesaksian saya. Terima kasih supaya kita diberkati semua. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kesaksian luar biasa ya. Kita percaya cucunya Tuhan sembuhkan ya. Dengan Mama Nawi yang mau berangkat, jangan lama-lama ya. Kami merindukan Mama Nawi ya. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan Mama Nawi. Puji Tuhan, mungkin ada satu orang lagi. Saya beri kesempatan. Ayo Bapak Mame. Selagi kesempatan, masih ada kesempatan. Yuk Bapak Mame, yuk. Kamu yang tuh. Ya, haleluya. Mama tuh lagi. Salam. Saya menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Sebenarnya hari Minggu ini capek rasanya badan. Oleh kami itu berempat kemarin bekerja. Waduh, capek rasanya badan, mau nggak ibadah. Tapi kalau kita nggak datang pada Tuhan, pada siapa lagi? Bilang saja paksa aja badan. Biarpun capek, tetap kita memuji Tuhan. Bilang biarpun kita sakit apapun di tangannya, tetaplah kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih Tuhan berikan kita kelegaan, kesehatan, biar kita kuat dalam Dia. Kami menceritakan dalam suatu pekerjaan kami minggu ini, kami itu lama udah kerja lah, kali kerja 2-3 hari. Oleh kadang-kadang kami itu capek badan, kalau dilatih itu paling tidur aja. Oleh istirahat satu kemarin kami nggak kerja, istirahat. Oleh badan capek, medan itu keras tempat kami kerja tuh. Maru bilang semua perijal. Makanya mereka ni nampak keluarga ibadah capek bilangnya. Aduh, sama aja capek bilang, kita kan tetap jago datang pada Tuhan bilang sama mereka. Dan pun apapun sesulit kita, tetap kita memuji Tuhan bilang mereka. Dan kami juga kemarin luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarpun sulit cari minyak, bilang orang musim gini, tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan untuk kita bisa dapat minyak lagi, bilang mereka. Oleh musim ini minyak larang langka sampai 6 juta lebih satu drum. Wah, pusing kepala. Kalau pendapatan kita dapat itu 7 gram, 8 gram, sakit. Sekarang oleh minyak tuh nggak stabil, harga dengan emas tuh naik terus. Makanya kemarin tuh ada sampai satu tank tuh 1.600.000, 1.700.000 satu tank. Waduh, bilang nih dunia ini semakin keras. Bilang mereka kemarin kan emas, kemarin itu kan susah cari orang beli emas tuh.
biarpun banyak mas kita nggak ada orang beli. Ini sekarang minyak, waduh, bilang cobaan dunia ini banyak pegangannya. Tapi kita kalau di dalam Tuhan pasti Tuhan buka jalan bagi kita. Nah, makanya bilang mereka tetap mengandalkan Tuhan biarpun dalam sulit apapun. Kalau kita mengandalkan Tuhan pasti Tuhan buka jalan bagi kita. Nah, itu saja sekian saya dan terima kasih. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan selalu diberkati ya. Puji Tuhan, saya tutup ruang kesaksian untuk hari ini, untuk minggu depan lagi ya. Puji Tuhan, kami mohon doa persembahan untuk yang bertugas. Kita mau doa persembahan. Ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena kasih setiamu kami bersama memuji muliakan berkumpul di rumahmu Bapa. Sebentar lagi kami memberikan persembahan kami ini Tuhan untuk meluaskan kerajaanmu, meninggikan namamu Tuhan. Yang ada pada kami Tuhan, berkatilah Tuhan Yesus setiap tangan-tangannya memberi, berkat Yesus 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Karena puji syukur kami berterima kasih padamu Bapa. Di dalam Yesus, haleluya dan amin. Tuhan, sambil bersama diadakan kita berpuja mengatakan, taburlah maka akan menuai. Taburlah maka engkau akan menuai satu takaran yang ditaburkan, digoncangkan, tumpah keluar ke dalam timbanganmu. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya untuk kita doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan pada pagi ini kami bisa hadir di tempat ini untuk berkumpul memuji Nama Bapa. Bapa, kami juga berdoa bersatu hati di tempat ini untuk jiwa-jiwa yang ada di desa Rambang ini Bapa. Kami percaya Tuhan berikan mereka hujan pertobatan untuk mereka, untuk haus akan Engkau Tuhan, rindu akan tentang firman Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan pertobatan untuk jiwa-jiwa di desa Rambang ini Tuhan. Pulihkan jiwa di desa Rambang ini Tuhan yang pernah ke gereja Bapa, yang minta kaki di tempat gereja ini Bapa. Tarik dia Tuhan untuk kembali untuk memuji nama Bapa. Yang tidak hadir di tempat ini Tuhan, kami percaya mungkin dia ada halangan, rintangan dalam hidupnya Tuhan. Engkau beri dia kelegaan, beri dia kesehatan dalam pergumulannya apapun dia hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bela dia. Bapa, kami juga berdoa untuk yang di desa ini Tuhan, yang tua-tuanya Tuhan, yang tidak bisa berdiri, yang sedang sakit di desa ini Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Kami percaya di desa ini akan ada keajaiban nanti pada suatu saat. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan benteng desa ini Tuhan, pagar desa ini Tuhan. Engkau tarik mereka Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar Tuhan. Pada saat ini mereka percaya hal-hal gaib
yang mereka sembah, sahabat-sahabat mereka yang mereka sembah saat ini, mereka percaya. Kami tidak izin saat ini untuk menguasai mereka, biar mereka mengikati mereka. Kami semua itu kami ikat kepada hancurkan kuasa itu yang mengikat mereka, pergi ke dalam nama Yesus. Kami tidak izin kuasa itu yang mengikat mereka, lepaskan mereka dari ikat-ikat kuasa setan kegelapan apapun itu rupanya, dalam nama Yesus yang berkuasa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, berkati pribadi lepas pribadi, saudara pekerjaan kami, Tuhan berkatkan kami semuanya. Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja ini Bapa, tahap demi tahap. Engkau tahu saat ini kami butuhkan Bapa, kirimkan kami tukang yang Tuhan kirimkan bagi kami. Tuhan sediakan tukang yang terbaik bagi kami. Kami percaya itu. Kami andalkan Engkau untuk melakukan kirimkan tukang terbaik bagi kami Tuhan. Segala material mahal dan dana ekonomi dan dananya Tuhan cukupkan bagi kami. Kami percaya gereja ini Bapa akan dari awal pertengahan sampai berakhirnya sampai selesainya. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan, dalam Tuhan kami mengandalkan dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semuanya yang hadir di sini dalam apapun bentuk rupanya kami saat ini kami ada masalah dalam pergumulan kami, mau tidak enak sakit badan apapun bentuk rupanya, kami tidak izin. Kami datang kepada Engkau Tuhan, kami dapat sukacita dan kesehatan dari Engkau. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita siapkan bejana hati kita. Biarkan bejana hati kita yang kosong diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat puji mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Bagi naikkan pujian dikatakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur kami bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Sungguh hati kami bersyukur karena kasih setiamu menolong kehidupan kami setiap hari, setiap waktu Tuhan. Terima kasih kalau kami hidup, kami ada bukti bahwa Tuhan mengasihi kami, bukti bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kami semua Tuhan, untuk hidup kami boleh menjadi berarti bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di desa Miring Rambang. Terima kasih Tuhan, Kau mengumpulkan kami siang hari ini di tempat ini untuk kami meninggikan, memuliakan nama-Mu lewat pujian penyembahan kami. Ini waktu-Mu Tuhan berbicara kepada gereja-Mu di tempat ini. Nyatakan isi hati-Mu, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikannya. Biar pewahyuan yang dari Tuhan, hikmat wibawa Kristus, bahkan karya Tuhan, rahasia kebenaran firman-Mu Kau singkapkan pada siang hari ini, dan kami boleh menangkap dengan benar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap katakan amin. Shalom. Shalom. Narai kabar. Barigas luar biasa ya, amin. Barigas haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita ada karena kasih setia Tuhan, amin. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa kita ada karena kasih setia Tuhan?
Amin, saudaraku. Kita ada bukan karena kekuatan kita, benar nggak? Ya. Saudara percayalah Tuhan itu yang pelihara hidup kita loh. Makanya kita ada, Tuhan kasih kita kesehatan, kekuatan, kesembuhan, amin. Kesegaran bagi roh, jiwa dan tubuh kita. Coba. Capek mereka itu. 4 orang aja yang kerja. Ya. Tapi tetap beribadah, amin. Rasanya badan merontok, benar nggak? Iya. Aduh, rasanya gimana gitu. Tetapi karena cinta kepada Tuhan, amin. Saudara, gini loh, kita itu ada karena Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Amin. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan cinta loh sama kita ini. Makanya kita hidup ada. Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan mengasihi kita karena Tuhan itu memang kasih. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan itu bukan punya kasih. Tuhan itu bukan punya kasih, benar nggak? Tapi Tuhan itu adalah kasih, bukan kayak kita. Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Itu makanya kita diajarkan Tuhan supaya kita hidup dalam kasih. Sama-sama katakan, Tuhan mengajar aku untuk hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Amin. Karena Tuhan itu adalah kasih, bukan Tuhan itu punya kasih, bukan begitu. Tuhan itu adalah kasih. Amin, saudaraku. Bukan Tuhan itu punya kasih, tidak. Tetapi Allah itu adalah kasih. Itu makanya kita nggak boleh sia-siakan kasih Tuhan yang sudah dinyatakannya dalam hidup kita. Jangan sia-siakan, jangan. Dan Tuhan melatih kita supaya kita hidup dalam kasih. Amin, saudaraku. Saudara, percayalah, orang dunia itu nggak punya kasih loh. Setan itu nggak punya kasih, ya. Orang dunia itu punya cinta, punya sayang, iya. Tetapi kasih yang daripada Tuhan, kasih ilahi berbeda dengan kasih yang di dalam diri manusia itu berbeda. Nggak bisa kita samakan. Amin, saudaraku. Ya. Kalau kasih yang daripada Tuhan itu kasih agape, itu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban, ya, itu ada dalam kehidupan Tuhan dan anak-anak Tuhan yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan, yang nyata Tuhan pilih dan Tuhan angkat menjadi pilih kesayangannya, saudaraku. Nah, itu sebabnya Tuhan melatih diri kita untuk mengasihi. Kenapa? Karena setiap manusia itu membutuhkan kasih. Tuh, saudaraku sekalian. Amin. Makanya kita harus mulai melatih diri kita untuk hidup dalam kasih. Wow. Sebenarnya bukan hal yang gampang menurut daging itu kita ini untuk mengasihi. Benar nggak, saudaraku sekalian? Kasih itu sabar, tidak dendam, tidak mengingat kesalahan orang lain. Tuh, siapa yang bisa melakukannya kalau bukan dalam Kristus? Amin, saudaraku. Sekalipun aku menyerahkan diriku untuk dibakar, memberikan segala sesuatunya, tapi kalau aku tak punya kasih, kata firman Tuhan melalui hambanya Paulus, aku tidak berguna. Tuh. Itu sebabnya kasih yang daripada Tuhan itu berbeda dengan kasih yang ada di dunia ini, beda. Nah, itu sebabnya Tuhan melatih kita untuk hidup dalam kasih. Dia melatih kita, memerintahkan kita untuk hidup dalam kasih. Kita kan sudah belajar tentang kerajaan Allah ya kemarin ya, bahwa kerajaan itu berdasarkan kasih. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Karena kasih lah. Itu sebabnya kita harus berjalan dalam kasih. Itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Nah, itu juga yang harus kita latih dan kita nyatakan bersama saudara seiman, khususnya di rumah Tuhan. Sebagai keluarga Tuhan, kita harus menyatakan kasih dengan sesama kita, di antara saudara-saudara kita. Oh iya, saudaraku sekalian. Apa buktinya kita sudah bertobat? Apa buktinya kita sudah mengenal Tuhan? Kita harus saling mengasihi. Amin, saudaraku. Coba gini loh. Ayo kita lihat dulu firman Tuhan. Nanti banyak ngomong ayatnya belum keluar ya, tak? Ibrani 13 coba.
Satu ayat saja, Ibrani 13, singkat saja ayat ini. Ya. Ibrani 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1. Aduh, luar biasa ya. Hari ini cuacanya ya, luar biasa. Ibrani 13 sudah dapat katakan amin? Apa yang mau kita pelajari dari Tuhan? Haleluya. Ibrani 13 ayat hj. Jadi kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat, dengan hati yang terbuka. 1, 2, 3. Peliharalah kasih bersaudara. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan ini perintahkan begini loh. Peliharalah kasih persaudaraan tuh. Amin, saudaraku. Pelihara kasih. Kasih itu rupanya harus dipelihara. Tahu nggak artinya dipelihara? Dijaga, dirawat, diberi makan. Benar nggak? Coba tanya yang sudah pengalaman pelihara babi lah. Ya. Yang jagoan pelihara babi seperti Ibu Robi, Mama Nawi. Ya. Kalau yang belum jagoan pelihara babi, nah belum ngerti itu. Ya, kalau babinya merong-rong, wih katanya langsung dia lari ke belakang. Ya, dipelihara, benar nggak? Coba babi aja dipelihara. Ya, kata Ibu Robi 7 kali lagi mandikannya. Supaya babinya nggak kemanasan. Oh, wow gitu loh. Ya. Ya dipelihara. Kenapa? Karena dia memelihara. Mau 10 kali kah? Mau 7 kali kah? Mau 3 kali kah? Kenapa? Karena itu adalah peliharaannya. Dipeliharanya dengan segenap hatinya. Apalagi kalau kasih, saudaraku sekalian. Dia harus dijaga betul-betul. Dipelihara. Diberi makan. Kasih itu. Jangan sampai kasih itu redup. Jangan sampai dia lemah karena nggak pernah dikasih makan. Bagaimana caranya? Dipelihara kasih itu. Terlebih kasih persaudaraan. Tuhan perintahkan kita untuk saling mengasihi loh. Tuh. Makanya Tuhan perintahkan kita pelihara kasih itu. Pelihara kasih persaudaraan. Kalau di terjemahan bahasa aslinya kasih persaudaraan ini nih, perhatikan. Apa namanya itu? Philadelphia. Itu artinya kasih persaudaraan. Tetapi Philadelphia yang sekarang di kota Los Angeles itu, di Amerika itu menjadi sarang apa namanya zombie. Apa namanya orang yang mabuk narkoba itu yang di jalan-jalan itu tergeletak di jalan-jalan itu. Kenapa? Karena mereka nggak hidup dalam kasih Tuhan. Benar nggak? Hancur-hancuran. Namanya aja Philadelphia. Tuh, tetapi hidupnya hancur-hancuran. Tetapi Tuhan perintahkan kita, peliharalah kasih persaudaraan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih Tuhan. Kalau nggak berdasarkan kasih Tuhan, kalau nggak berdasarkan agape, ini agape itu kasih dari Tuhan. Ya, nggak akan bisa, tak bisa. Kalau kita nggak mengerti kasih Tuhan kepada kita akan anggap remeh dengan saudara seiman. Tuh, itu sebabnya Tuhan mau supaya kita saling mengasihi. Aduh, saudara, itu perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. Coba kita lihat ya, Yohanes 15 ya. Tuhan perintahkan kita tadi apa? Memelihara kasih persaudaraan. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 12 dan 17. 12 dan 17. Coba Yohanes 15 sudah dapat? Apa kata Tuhan? 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 15 apa kata firman Tuhan? Ayat 17. 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain.
Jadi kasih itu adalah perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi. Bagaimana, apa buktinya bahwa kita ini anak Tuhan? Apa buktinya kita mengenal Yesus, Juru Selamat kita yang telah mengasihi kita? Dengan kita saling mengasihi. Amin, saudaraku. Coba, tadi kami dengar kesaksian loh. Ini kisah nyata ini. Ibunya, nih perhatikan baik-baik. Ini baru terjadi nih. Ibu ini sudah 2 kali atau 3 kali ya ibadah di tempat kita di di penuaian di Palangkaraya. Lagi kritis loh, karena ibu ini ya sudah mau 80 tahun umurnya. Dia jatuh waktu tidur dari tempat tidurnya, koma dia kritis, nggak sadarkan diri, hanya bisa terbaring. Tetapi tahu nggak apa yang terjadi? Anak-anaknya diam saja. Nggak dibawa ke puskesmas, nggak dibawa ke rumah sakit. Tuh. Mau dibiarkan aja orang tuanya mengembuskan napas lambat laun meninggal. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Ya, malah yang datang itu saudara seiman. Coba perhatikan. Tuh. Malah yang datang itu saudara seiman ke sana untuk berdoa untuk orang tua itu. Tuhan kasih kita itu bukan seperti kasih di dunia ini loh. Amin, saudaraku? Itulah sebabnya Tuhan bilang kita hidup itu karena kasih. Karena kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Makanya Tuhan mau supaya kita saling mengasihi, karena Allah itu adalah kasih. Gak mungkin orang yang mengenal Tuhan tidak mau mengasihi. Gak mungkin itu, gak mungkin. Mana mungkin? Orang yang hidup dalam keselamatan Tuhan, orang yang sudah hidup menerima kasih karunia Tuhan, dia gak mau mengasihi. Karena firman Tuhan bilang, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Apa kasih Tuhan kepada kita? Kita ini orang yang berdosa, orang yang najis, orang yang hancur-hancuran. Tetapi Tuhan ampuni kita karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Coba kita dulu ya kedungil, udah diajarkan firman Tuhan, kita nggak mau, kita memberontak. Tetapi Tuhan terus mengasihi kita. Tuhan nggak pernah tinggal diam kepada kita. Tuhan nggak langsung cabut napas kita. Benar nggak? Benar. Karena Dia mengasihi kita. Amin, saudaraku. Karena Dia mengasihi kita. Makanya firman Tuhan, inilah perintahku yang supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Makanya saya mau kasih tahu nih, perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengasihi. Tuh, itu sudah pasti. Bagaimana kita mengasihi kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan? Seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya kenallah cinta Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu mengampuni kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Amin, saudaraku. Amin. Bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang pilih kamu. Kenapa Tuhan perintahkan kita pergi dan menghasilkan buah? Karena kita harus menyatakan kasih. Tuh. Amin, saudaraku. Makanya semua tindakan kita ini biarlah berdasarkan kasih. Kenapa saya beribadah? Kenapa saya datang beribadah? Karena aku cinta sama Tuhan. Amin, saudaraku. Karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu makanya bagaimana kita bilang kita kasih sayang sama Tuhan, sama orang yang di depan mata kita aja kita nggak sayang, kita nggak mengasihi. Benar nggak, saudara sekalian? Ya, apa yang menyebabkan orang susah mengasihi? Tidak bisa mengasihi. Nah, mau tahu kenapa?
Amin. Mau tahu nggak? Coba kita lihat ya. Apa yang dapat merusak kasih persaudaraan ini? Apa yang dapat merusak kasih persaudaraan? Merusak loh. Mau tahu nggak? Siap-siap? Siap? Nih, apa yang dapat merusak kasih persaudaraan? Tuhan bilang kan pelihara kan? Tuhan bilang kan pelihara kan? Benar nggak tadi? Ibrani 3 ayat 13 ayat 1 tadi. Peliharalah kasih. Kasih itu harus dipelihara, nggak bisa bisa didiamkan aja gitu. Ya, nggak bisa kita hanya berkurung di hutan, di gua apa, di atas pohon, hidup sendiri. Kan bukan begitu kan? Bujur dia. Tetapi kita hidup bersosialisasi, bertemu dengan yang lain-lain, benar nggak? Nah, itu makanya kita harus pelihara kasih. Kita harus menyatakan kasih itu. Dipelihara dia sedemikian rupa. Ya. Tetapi ada satu yang dapat merusak kasih itu, kasih persaudaraan itu. Coba kita lihat yuk, Matius. Nah, Matius 5 ayat 21 sampai dengan 26. Udah dapat Matius? Matius 5. Matius 5. Jadi, nah, Matius 5 mulai ayat 21. Apa kata firman Tuhan? Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan apa? Membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini firman Tuhan bilang jangan membunuh. Ya kan Tuhan Yesus bilang begitu kan? Ya, di perjanjian lama itu dikatakan barang siapa yang membunuh pasti akan dihukum mati. Pasti harus dihukum. Ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang, sekali lagi dong, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya apa? Kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah dulu persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26 sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nih saudaraku, ya, kenapa dibilang hutang itu? Karena mengampuni itu harus dilakukan. Kalau nggak mengampuni itu hidup dalam dosa. Itu artinya berhutang. Dosa itu hutang yang harus dibayar. Ya, itu makanya kita nggak bisa membayar hutang dosa kita. Ya, menghapuskan dosa kita tanpa Yesus. Nggak bisa kita lepas dari hutang dosa. Nah, firman Tuhan bilang jangan membunuh, kan? Benar nggak saudara sekalian? Tetapi kalau kita marah di sini itu artinya gini saudara sekalian. Kalau dari bahasa aslinya marah itu bahasa Ibriani orgizo. Sama-sama katakan 1, 2, 3 orgizo. Tahu nggak saudara artinya? Geram. Tersinggung. Tuh, tersinggung. Jengkel. Ya, jengkel. Pernah jengkel nggak? Murka. Saudara jangan anggap remeh dengan jengkel. Ya, marah di sini ini artinya jengkel itu dipendam dalam hati. Tuh. Sehingga apa yang terjadi? Menyimpan jengkel, menyimpan dendam, bermusuhan dalam hati. Orang nggak tahu kalau saya mungkin nggak tahu. Saya benci sama umpamanya Ibu Robi. Orang nggak tahu kan? Ibu Robi mungkin bisa nggak tahu, tapi dalam hati saya ini udah jengkel, udah marah, udah dendam. Awas gitu nanti. Nah begitu. Tetapi orang nggak tahu. Itu yang dimaksud marah di sini itu seperti itu. Bukan marah membentak gitu aja, bukan.
bukan seperti itu. Tetapi marahnya itu udah dipendam. Dipendam. Aku berkata setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tahu nggak saudaraku sekalian? Jengkel, ya, marah, geram dalam hatinya, tersinggung, dipendam terus, tersinggungnya itu akhirnya tersungging, ya, dipendam terus, saudaraku. Ini harus dihukum kata firman Tuhan. Sama dengan pembunuh itu yang di ayat 21 itu. Bocor dia. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuh, saudara, kita memang nggak boleh marah, nggak boleh simpan tersinggung, nggak boleh tersimpan dalam hati kita selama-lamanya. Apalagi, saya itu makanya, sama ya, seperti yang dibagikan Ibu Radus waktu kami persekutuan. Hebat juga ini Ibu Radus, bisa pikir. Jangan disimpan, amin saudaraku. Ya, nggak boleh geram. Ya, di depan kita. Tetapi di belakang kita jasad. Awas. Segala macam diomonginya di rumahnya, benar nggak? Itu yang dimaksud dengan marah di sini, saudara. Orgizo itu disimpan di dalam hati. Tuh, tetapi Tuhan tahu kan, ya. Siapa? Nah, perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Itulah yang bisa merusak kasih persaudaraan. Marah disimpan di dalam hati. Siapa yang berkata kepada saudaranya apa? Kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, harus dihadapkan ke pengadilan. Oh enggak saudara, artinya kafir yang di sini? Saya nggak ngerti buku bahasa Indonesia pakai kafir ya. Terjemahan kafir ini bahasa Yunaninya raka, yang artinya kosong, tidak berguna, tidak berharga. Dasar kau tidak berguna, dasar otak kosong. Coba kalau orang marah tuh semua tuh ucapan dikeluarin kan? Dasar otak udang, no. Sampai otak udang segala dimasuk-masukkan. Siapa yang pernah ngomong itu? Yo. Dasar otak udang katanya. Otaknya dijengkul. Saudara, itu artinya hadapkan itu saudara itu, makanya dalam Tuhan nggak boleh sembarangan lagi. Ya. Karena dia marah dalam hatinya, dia mengucapkan kafir. Atau begini, dasar nggak punya otak. Makanya saudara hati-hati kalau ngomong sama anak saudara. Kalau ngomong dasar bodoh, otak kosong, saudara siap-siap diperhadapkan ke pengadilan. Tuh, jangan lagi mau seperti itu kita, men. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ke dalam neraka yang menyala-nyala loh. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Tetapi bahasanya kok jahil ya? Ya, jahil itu tahu nggak? Dalam bahasa aslinya, bahasa ini moros, ya, artinya gini, tumpul, ya, atau bodoh, tolol, bebal, dungu, tidak berakal, itu artinya moros. Terjemahannya itu, yang dibilang jahil itu artinya tumpul, dasar otak tumpul, dasar bedungil, bodoh, tolol. Nih, makanya kita jangan ngomong sembarang lagi tolol-tolol sama orang. Tuh, firman Tuhan bilang ini loh, itu bisa merusak kasih persaudaraan. Dasar kau tolol. Dulu kan gampang kali waktu kita, siapa yang suka sering bilang tolol? Gak ada yang ngaku kan? Oh dulu, sekarang?
Oh, sekarang udah nggak lagi ya. Bodoh, bebal, dungu, dasar dungu, kayak keledai. Tuh, dasar nggak punya akal. Nah, suka bilang apa? Gila, dasar dia tuh orang gila. Nah, itu kan bilang nggak berakal kan? Saudara, itu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sungguh nekat yang nyata. Itu makanya ikut Tuhan Yesus bukan sembarangan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya jangan marah. Tuh, kalau kita marah, perkataan kita pasti nggak lagi benar gitu. Pasti sembrono. Kata-kata yang mengutuki, coba. Itu kata-kata yang mengutuki, itu merendahkan. Ya, merendahkan martabat. Itu kata-kata bukan sembarangan, saudaraku sekalian. Tuh, itu artinya kafir dan jahil itu. Dasar nggak berguna. Coba, kalau orang marah pasti nih keluar kata-kata yang, aduh, itu makanya Tuhan larang kita marah. Jangan kamu marah. Kenapa? Karena marah yang dipendam itu sama dengan pembunuhan. Membunuh itu, saudaraku sekalian, jadi bilang Tuhan membunuh itu bukan hanya sekedar orang ngambil lading langsung ditusuknya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi marah yang dipendam, menyimpan dendam, bermusuhan dalam hati. Saudara, mungkin orang nggak tahu tuh. Senyum-senyum, tepuk tangan, ya. Tetapi dalam hatinya sudah marah, menyimpan benci. Tuh, itulah yang bisa merusak kasih persaudaraan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu begitu, ya, tinggalkan dulu persembahanmu, ya. Ya, jika engkau mempersembahkan jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan di depan mezbah, bukan di atas mezbah. Artinya gini loh, persembahan kita kalau diletak di atas mezbah tapi kita masih ada rasa dongkol, tadi tersinggung yang mendalam, ya, menyimpan ketersinggungan, persembahan kita, kata Tuhan, jangan kau letak di atas mezbah. Artinya gini, tidak diterima Tuhan. Ya, tinggalkan persembahanmu itu dulu. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, di depan bukan di atas mezbah. Dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Saya mau kasih tahu. Nih, perhatikan baik-baik. Apa yang paling gampang? Dengan siapa yang paling gampang kita mengalami ketersinggungan? Dongkol, geram tadi. Dengan orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Siapa orang terdekat kita? Hah? Yang di rumah kita. Terlebih apa yang satu tempat tidur kita. Kita lihat dongkol semua. Geram. Sama suaminya geram. Sama istrinya geram. Aku kemarin ngajak makan bakso, dia gak mau. Dasar. Saudara, jangan salah loh. Itu bisa dipendamnya seumur hidup. Tersinggung sama suami, tersinggung sama istri. Tapi Tuhan bilang, ampuni dulu, bereskan dulu. Karena begini, persembahanmu nanti tidak diterima Tuhan. Anda saudara? Saya menyampaikan ini, saya dilatih Tuhan loh untuk melakukan ini. Saya bilang sama anak-anak saya, tadi malam saya bilang, kalian nanti kan berkeluarga juga, saya bilang, punya istri dan punya suami juga. Kalian harus siap mengampuni, nggak boleh marah, menyimpan kesalahan dalam hati.
hati. Tersinggung disimpan sampai ke dalam hati, ke dasar hati yang paling dalam. Kalau aku ingat-ingat dulu dia tuh Pak Pendeta, pernah dia ngomong ini sama aku. Sakit hatiku ini kalau ingat itu. Rasa mau putar-putar kepalaku, rasa mau muntah aku nih. Kalau ingat-ingat yang dulu tuh, kelakuannya tuh dulu, tersinggung dalam hati, marah, geram yang disimpan di dalam hati, jengkel aku sama dia. Tuhan bilang bereskan dulu, jangan sampai kamu nanti apa? Diserahkan kepada hakim. Tuh. Amin, saudaraku? Amin. Jangan dipendam-pendam. Amin. Kita belajar itu makanya Tuhan, kita dilatih Tuhan, diperintahkan untuk saling mengasihi. Apa tuhnya kasih? Kita mengalah. Biarin aja orang menyinggung saya, udahlah, ampuni aja deh. Biarin aja aku merasa seperti dirugikan, perasaanku ini seperti nggak dihormati. Udahlah, nggak apa-apa aja lah, mengalah aja lah. Tuh, amin saudaraku. Amin. Itulah kasih, kita harus saling mengasihi. Amin saudaraku. Amin. Amin. Kalau kita simpan terus dendam, marah, nggak mau saling mengampuni, saudara, perhatikan baik-baik. Kita firman Tuhan bilang akan diserahkan kepada al-bojol. Saudara jangan. Ini makanya peliharalah kasih bersama. Makanya harus dipelihara. Kita harus hati-hati memelihara kasih itu. Amin saudara. Amin. Kasihi. Apalagi orang di rumah kita. Bujur gak saudara? Bujur dia. Nanti kalau mau tidur lihat istrinya, ya, pas istrinya lagi ngorok lihat mukanya, pas suaminya lagi ngorok lihat mukanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan terlalu dekat mukanya, bilang itu terima kasih Tuhan itu jangan terlalu dekat hidungnya. Ya, bilang aja dalam hatimu, terima kasih Tuhan untuk suamiku ini, terima kasih. Aku percaya Tuhan semakin pulihkan kami gitu. Amin. Jangan dekat mulutnya saudara bilang terima kasih Tuhan. Ini orang ini. Jangan begitu, amin. Ya. Haleluya. Pelihara kasih persaudaraan. Pelihara. Kasih persaudaraan itu artinya kasih dengan sesamamu, itu artinya. Amin saudara. Karena itu perintah Tuhan. Mengasihi itu perintah Tuhan, bukan supaya kalau bisa kamu mengasihi ya. Bukan begitu, perintah itu, perintah raja. Makanya hidup kita ini berdasarkan kasih Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, kasih. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan dalam perjanjian baru, seperti aku telah mengasihi kamu, kamu pun harus saling mengasihi. Bagaimana kita mau saling mengasihi dengan orang rumah kita, dengan istri kita, dengan suami kita nggak mau mengasihi, nggak mau mengampuni. Aduh, hai. Sama-sama katakan Bujur dia. Tuh. Bagaimana caranya supaya kita sanggup mengasihi? Mau tahu? Mau? Yuk kita lihat yuk. 1 Petrus 1 ayat 22 yuk. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengasihi saudara seiman, mengasihi sesama? Ya. Tuh, mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas. Bagaimana caranya? Coba kita lihat 1 Petrus 1. Ini kita dilatih Tuhan loh untuk memelihat perkara-perkara yang besar. Ya.
melalui kasih. Ya, makanya kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengasihi itu. Ya, Tuhan lihat semuanya itu kok. 1 Petrus 1 ayat 22. Dapat? 1 Petrus 1 ayat 22. Jadi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang percaya katakan amin. Ketaatan kita itulah yang memampukan kita untuk mengasihi. Tuh, kalau kita nggak mau taat sama firman Tuhan, ini perhatikan ya, perhatikan. Kita nggak mungkin bisa saling mengasihi. Makanya kita harus taat pada firman Tuhan. Tuhan melatih kita dalam semua hal. Bahkan terhadap uang pun Tuhan latih kita supaya jangan kita cinta uang. Kalau cinta uang kita nggak mungkin bisa mengasihi saudara seiman, pasti itu. Gara-gara uang bisa berkelahi, benar nggak? Gara-gara warisan bisa berkelahi, gara-gara ini itu bisa berkelahi. Nggak ada lagi kata kasih itu. Kalau udah karena apa? Karena hatinya melekat kepada uang, karena dia lebih cinta uang. Makanya firman Tuhan, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taati saja firman Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi segala sesuatunya. Kita mampu mengasihi. Bahkan orang yang membenci kita pun bisa kita kasihi loh. Bisa kita doakan, bisa kita kunjungi. Tuh, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan apa? Kasih persaudaraan yang tulus. Yang tulus ikhlas. Bayangkan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Makanya taati firman Tuhan supaya kita bisa saling mengasihi. Tuh. Kalau saya mau bahas tentang kasih lagi panjang nanti saudara sekalian. Tetapi ingatlah, ini saja prinsipnya. Ingatlah bahwa kita ini ada karena Tuhan mengasihi kita loh. Ya. Kalau kita mengerti bahwa kita ini tadinya orang yang gak berharga, tapi kita dikasihi Tuhan, kita menjadi orang yang berharga, kita akan mampu mengasihi setiap orang. Amin, saudaraku? Karena gini, karena firman Tuhan bilang begini, Matius 24 ayat 12 ya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tahu nggak? Karena makin bertambahnya kedurhakaan itu artinya, karena kedurhaka itu artinya gini, ketidaktaatan, pemberontakan, tidak patuh kepada firman Tuhan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tuh, akan menjadi dingin. Jangan sampai kasih kita itu membeku. Amin, saudaraku? Itu makanya firman Tuhan bilang sama kita, peliharalah kasih. Amin. Kan singkat saja, kan nanti hafal. Hafal itu saudaraku sekalian. Oh, Ibrani 3 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih sesama dengan kita. Amin. Bagaimana kita mau dilihat orang, tapi kita nggak mau saling mengasihi? Tuh, saudara, gini loh. Jangan anggap remeh dengan ibadah. Kita nggak datang ibadah berarti kita nggak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak mau taat pada firman Tuhan. Tuhan bilang jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Bagaimana kita mau? Karena firman Tuhan bilang, kamu telah taat pada apa? Kebenaran. Makanya kamu bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Saudara kalau nggak taat sama firman Tuhan, saudara nggak mungkin bisa mengasihi sama istri, sama anak-anak saudara, sama suami saudara. Itu tinggal tunggu waktu, seperti bom waktu itu akan meledak nanti. Tuh, waktu akan membuktikan semuanya, itu akan membuktikan waktu. Karena waktu akan terus berjalan.
Berjalan saudaraku sekalian. Makanya kalau kita hidup dalam firman Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Amin. Usahamu akan semakin diberkati Tuhan kok. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang membela. Kenapa? Karena kita mau taat pada firman-Nya. Amin. Tuhan pasti bela. Makanya firman Tuhan bilang, peliharalah, bukan gampang memelihara kasih persaudaraan. Kita perhatikan dia, kita WA sekali-sekali, ya kan? Ya. Pelihara, bagaimana sih sekali lagi memelihara itu? Dipelihara, ya ajak makan sama-sama kadang-kadang. Betul enggak? Betul ya? Bukan harus kita kasih uang satu goni datang ke rumahnya, bukan begitu. Amin, saudaraku, siap? Diberkati Tuhan lebih lagi? Amin. Peliharalah kasih. Sekali lagi, Tuhan melatih aku untuk aku mengasihi. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami, Tuhan. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami, Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi, karena Engkau sudah mengasihi kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mampukan kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Memang secara daging, secara manusiawi, kami tidak mampu, Tuhan. Secara perasaan manusia kami tidak mampu, tetapi karena Engkau yang menguatkan kami, karena Engkau yang sudah mengasihi kami, karena Engkau yang sudah mengorbankan diri-Mu untuk kami, memberikan nyawa-Mu untuk kami pasti mampu, Tuhan. Ketika kami melekat dengan Engkau, ketika kami mencintai Engkau, taat pada firman-Mu, kami mampu untuk saling mengasihi. Kami mampu untuk mengasihi setiap orang. Kami mampu untuk tidak menyimpan marah, dendam, tersinggung di hati kami. Terima kasih, Tuhan. Teguhkan firman-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi sebelum kita tutup, saudaraku sekalian diingatkan tanggal 24 hari Jumat loh, ya. Kita akan ada Pasca Barigas Unity. Semuanya kita yang di desa-desa dikumpul di Palangkaraya. Saudara kalau bisa datang ya. Ya kalau sempat datanglah. Jam 5 kok. Jam 5 sore ya. Di Jalan Tingang. Di Jalan Tingang. Iya, di Tingang tapi masuk ke Jalan Rungan. Ya. Datanglah saudara sekalian, sekaligus kita memperingati mengenang ya Bapak Gembala senior kita yang sudah dipanggil Tuhan itu, ya, mengenang akan pekerjaan Tuhan melalui hidupnya, bukan kita mengenang-enang supaya yang lain-lain, tidak. Amin, saudaraku. Amin. Kita mengenang dan mengucap syukur kepada Tuhan itu kok. Amin, saudaraku. Hari Jumat, amin. Ya datanglah. Ya, kalau nggak tahu jalannya, ajak Mama Atul. Ya. Mama Atul tahu pelosok-pelosok Palangkaraya itu, udah tahu dia itu. Ya. Sudah tahu dia. Makanya kita siapkan diri kita ya. Kemudian jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan doa kita ya. Amin, saudaraku. Setia kepada Tuhan, baca renungkan firman Tuhan, berdoa senantiasa. Amin. Bertumbuh bersama saudara seiman, saling mengingatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu ya. Kasih yang sempurna. Kebaikan
Tak pernah Tuhan biarkan kami, tak pernah Tuhan tinggalkan kami. Dalam nama Yesus kami percaya Bapa tidak pernah tinggalkan kami. Sebab Bapa mengasihi kami dalam Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kami. Sebab Allah kami adalah kasih. Terima kasih Tuhan. Teguhkanlah firman-Mu bagi kami. Tolong kami, mampukan kami untuk memelihara kasih persaudaraan. Ajar kami untuk saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan rumah tangga, hidup nikah mereka. Biarlah dikuasai dan dipenuhi oleh kasih Kristus. Berkati Tuhan rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Berkati keluarga rumah tangga di tempat ini Tuhan. Usaha pekerjaan mereka berkati. Lebih lagi Tuhan, biarpun dunia goncang-gancing, tapi Tuhan memelihara kami. Tuhan membela kami karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan menyertai kami. Tibakan kami ya Bapa. Di rumah kami berkumpul dengan anak-anak kami dan keluarga kami dalam sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Bahkan ibadah kami nanti sore juga di Barigas Penuaian Palangkaraya Tuhan berkati. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Engkau milik kesayangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia sudah berikan nyawanya untuk engkau dan saya. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu di hadapan Tuhan, kecuali engkau dan saya. Dalam nama Yesus, bagianmu, bagian kita adalah lakukanlah, taatlah kepada perkataannya, pada kebenarannya. Maka Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi, untuk mengelola semua berkat yang dilimpahkannya atas engkau dan saya. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus sampai Maranatha Tuhan menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.